Ngomong ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang evaluasi kejuruan. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Muhammad Salahuddin Fadilan NIM K15222058. Saya M. Yapa Alam Rasmasta NIM K15222052. Lalu ada teman kami yang sedang berhalangan Untas Viren K15222080. Kita masuk ke dalam topik pertama yaitu sekolah formal. Kita ambil SMK Negeri 2 Surakarta. Visi dan misi SMK Negeri 2 Surakarta yaitu terwujudnya lulusan SMK Negeri yang unggul dalam pengetahuan, berintegritas, berakhlak mulia, jujur, peduli, dan berbudaya lingkungan di era global. Misinya membentuk peserta didik untuk dalam pengetahuan dan berintegritas dalam kepribadian serta pengembangan diri yang berakhlak mulia dan jujur. Dua, membentuk peserta didik unggul dalam keterampilan dan teknologi serta studi lanjut. Ketiga, membentuk peserta didik unggul dalam kewirausahaan dan kemandirian. Keempat, membentuk peserta didik unggul dalam budaya lingkungan dengan konsep reduce, reuse, dan recycle. Tugas dan fungsi SMK Negeri, yaitu yang pertama dari tugas memberikan pendidikan yang relevan dengan kebutuhan industri, mempersiapkan siswa untuk dunia kerja, dan mengembangkan keterampilan praktis serta pengetahuan teoritis. Lalu dalam fungsi menjadi pusat pembelajaran dan inovasi dalam bidang kejuruan, serta memfasilitasi kemungkinan pengembangan karir bagi siswa. Lalu ada materi yang diberikan di SMK Negeri 2 Surakarta. Yang pertama ada konstruksi dan utilitas gedung, aplikasi perangkat lunak dan perancang interior gedung, estimasi biaya konstruksi, 4 produksi kreatif dan kewirausahaan, 5 dasar konstruksi bangunan dan pengukuran tanah, 6 mekanika teknik, 7 gambar teknik. Terus ada kompetensi kejuruan, jadi jurusan yang kita ambil di SMK Negeri 2 Surakarta yaitu desain pemodelan informasi bangunan, yaitu DPIB. Yang pertama ada mengatur tata letak gambar manual, 2 menggambar dengan perangkat lunak, 3 membuat gambar rencana kolom beton bertulang, membuat gambar rencana beton bertulang, menggambar konstruksi lantai dan dinding bangunan, menggambar rencana dinding penahan, menggambar konstruksi kusen pintu dan jendela, menggambar rencana plat lantai. Yang 9 ada menggambar konstruksi tangga, 10 menggambar konstruksi langit-langit. Lalu yang 11 ada menggambar konstruksi atap, mekanika teknik, menggambar layout dekorasi interior dan eksterior. Ke-14 ada menggambar utilitas gedung, menggambar dekorasi interior rumah tinggal, perkantoran, dan ruang publik, menerapkan desain interior bangunan, menentukan unsur penunjang desain interior dan eksterior bangunan, menerapkan desain interior bangunan, 19 sudah menerapkan material bangunan, 20 yang terakhir menerapkan partisi ruang. Waktu KPM yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Surakarta yaitu untuk KPM per semester di SMK Negeri biasanya mengikuti jadwal akademik yang telah ditetapkan oleh sekolah tersebut. Secara umum, satu semester di SMK Negeri biasanya berlangsung selama sekitar 4 sampai dengan 5 bulan. Evaluasi pembelajaran jurusan DPIB di SMK Negeri 2 Purwokerto. Evaluasi pembelajaran jurusan DPIB di SMK Negeri 2 Purwokerto melibatkan berbagai metode, masuk ujian teori, proyek praktis, dan penilaian keterampilan. Siswa mungkin dinilai melalui ujian tertulis tentang konsep desain dan teknis, serta penugasan praktis seperti pembuatan model bangunan atau desain. Selain itu, evaluasi dapat mencakup presentasi proyek, portofolio kreatif, dan ujian praktis untuk mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi dunia nyata. SMK Negeri biasanya juga melibatkan pemantauan langsung oleh guru
dan penilaian berkelanjutan untuk membantu siswa berkembang secara terus-menerus dalam bidang desain pemodelan dan informasi bangunan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yaba. Oke, kemudian selanjutnya ada sekolah non formal, Balai Desa, Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta. Pendahuluan, Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta adalah unit pelaksana teknis di bidang pelatihan tenaga kerja yang dipimpin oleh seorang kepala dan berada di bawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja. Balai ini berdiri sejak tahun 1948 dengan nama Pusat Latihan Kerja PLK dan pada tahun 1955 sampai 1972 PLK dirubah menjadi PLKI Pusat Latihan Kerja Industri di bawah Lembaga Pembinaan Tenaga Kerja Menteri Tenaga Kerja RI. BPLKI Surakarta beralamat di Jalan Bayangkara nomor 38 Surakarta, Kota Surakarta. Kemudian visi misi Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta memiliki visi dan misi yaitu A. Visi dari lembaga BPLKI Surakarta adalah membangun sumber daya manusia berkualitas, kompeten, profesional, dan berdaya saing global. B. Misi dari lembaga BPLKI Surakarta yaitu 1. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi. 2. Menyelenggarakan uji kompetensi bagi tenaga kerja dan instruktur pelatihan kerja. 3. Menyelenggarakan pelatihan bagi instruktur latihan kerja. 4. Meningkatkan kerjasama dengan industri dan dunia usaha untuk penyesuaian kualitas pelatihan dan penempatan lulusan. Kemudian, tugas dan fungsi. Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta selain visi dan misi juga memiliki tugas dan fungsi. Tugas dan fungsi tersebut adalah sebagai berikut. A. Tugas dari BPLKI Surakarta melaksanakan pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja. Kemudian fungsi dari BPLKI Surakarta yaitu 1. Penyusunan rencana dan program anggaran. 2. Penyusunan pelatihan pemberdayaan dan uji kompetensi. 3. Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja. 4. Pelaksanaan pelayanan konsultasi, pemasaran, dan kerjasama kelembagaan pelatihan. Kelima, pelaksanaan uji kompetensi tenaga kerja. Keenam, evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja. Kemudian yang 7, pengolahan data dan informasi di bidang pelatihan, pemberdayaan, dan uji kompetensi tenaga kerja. 8, pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. Kemudian fasilitas. 3-in-1 kios. Penempatan kios 3-in-1 BPLKI Surakarta dengan UPTP lainnya menyediakan informasi pasar kerja dan bursa kerja secara terpadu. Dengan kios 3-in-1, para anggota kios 3-in-1 dapat mencari berbagai lowongan pekerjaan di seluruh Indonesia untuk beragam bidang pekerjaan dan tidak hanya sampai di sana. Seluruh anggota kios 3-in-1 dapat mendaftar pekerja secara online lewat kios 3-in-1. Fasilitas. Salah satu fasilitas yang disediakan BPLKI Surakarta untuk menunjang pelatihan adalah kios 3-in-1. Fasilitas ini merupakan fasilitas pendukung BPLKI Surakarta dalam memberikan pelayanan informasi ketenaga kerjaan. Kios 3-in-1 ini tersebut antara lain 1. Pelatihan terbuka bagi seluruh masyarakat, industri maupun lembaga pemerintahan yang ingin meningkatkan kompetensi diri mereka agar menjadi lebih kompetitif dalam persaingan dunia kerja. Kemudian sertifikat berkompetensi merupakan sertifikasi kompetensi merupakan bentuk pengakuan formal terhadap kualitas lulusan pelatihan kerja setelah mengikuti proses uji kompetensi. Kemudian program pelatihan yang diambil
Desain grafis kurikulum BPLKI Surakarta menggunakan kurikulum pelatihan berbasis kompetensi, maksudnya yang disingkat PBK. Berdasarkan buku informasi materi pelatihan desain grafis, kurikulum pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan yang memperhatikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan di tempat kerja agar dapat melakukan pekerjaan dengan kompeten. Tujuan dari program pelatihan desain grafis ini adalah setelah mengikuti pelatihan ini, peserta kompeten membuat karya grafis menggunakan aplikasi CorelDRAW dan Adobe Photoshop. Program pelatihan desain grafis memiliki 4 unit kompetensi yang harus ditempuh, yakni 1. Menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja 3 jam. 2. Mengoperasikan piranti lunak pengolah gambar vektor 117 jam. 3. Membuat dan memanipulasi gambar-gambar digital 80 jam. Dan 4. Memperbaiki, merawat, dan mengubah efek khusus 80 jam. Kemudian deskripsi proses pelatihan program desain grafis. Pelatihan desain grafis memiliki satu kelas yang terdiri dari maksimal 16 siswa. Pembelajaran berlangsung selama 3 bulan, Januari, Maret, April, Juni, Juli, September, Oktober, Desember, dengan waktu perkiraan total 280 jam pelatihan per 45 menit. Program pelatihan dilakukan setiap hari mulai Senin sampai Jumat, mulai dari pukul 08.15 sampai 15.00 kecuali hari Jumat. Pembelajaran berlangsung dari pukul 08.15 sampai 10.50. Proses pelatihan dalam kelas banyak memiliki kesamaan dengan proses pembelajaran di sekolah formal. Bentuk pelatihan yang dilaksanakan dalam pelatihan desain grafis ini adalah pelatihan klasikal dan pelatihan individual. Kemudian deskripsi evaluasi pelatihan program desain grafis. Evaluasi di Balai Besar Latihan Kerja Industri Surakarta dilakukan dengan 2 cara, yaitu asesmen dan uji kompetensi. Adapun bentuk penilaian yang diterapkan berdasarkan buku penilaian BPLKI Surakarta 2015 2-3 adalah penilaian formatif dan penilaian sumatif. Metode penilaian dalam proses pelatihan desain grafis ini ada 2, yakni tes tertulis dan tes untuk kerja. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami di kelompok 8, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.